Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didapatkan melalui metode ilmiah dan sesuai dengan rantai penalaran ilmiah. Kebenaran ilmiah juga diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat diuji dengan pendekatan pragmatis, korespondensi, dan koheren. Kunci kebenaran ilmiah terletak pada metode penemuannya. Kebenaran ilmiah dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya. Jadi, pada saat pembuktian kebenaran ilmiah harus kembali kepada status ontologis objek dan sikap epistemologis yang disesuaikan dengan metodologis. Sifat dasar kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur harus rasionalis logis. Selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari premis-premis tertentu. Jadi, kebenaran ilmiah ini bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang, yang rasional dan dapat menggunakan akal budinya dengan baik. Yang kedua, harus bersifat empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah ini perlu diuji dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, bersifat pragmatis. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, berarti pernyataan tersebut juga harus dapat diterapkan dan berguna. Kriteria berpikir ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Dan yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Macam-macam teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran sebagai persesuaian. Disebut juga sebagai kebenaran empiris, mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber pengetahuan aliran empirisme. Jadi, pernyataan proposisi hipotesis tanpa kenyataan faktual tidak sama dengan tidak benar. Intinya, pernyataan harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, teori kebenaran sebagai keteguhan. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran ditemukan jika terdapat relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Artinya, proposisi dianggap benar apabila meneguhkan proposisi yang sebelumnya sudah dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatis. Artinya, mempunyai manfaat bagi manusia. Jadi, ide konsep pernyataan atau hipotesis yang benar adalah jika berguna bagi manusia. Yang keempat, teori performatif adalah pernyataan dianggap benar bila menciptakan realitas. Menurut teori ini, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi dari pernyataan itulah tercipta suatu realitas bagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu sendiri. Teori kebenaran yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori ini mengatakan bahwa suatu pengetahuan dianggap benar apabila adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Contohnya adalah seseorang mahasiswa mengatakan matahari terbit dari timur, maka pernyataan tersebut adalah benar karena pernyataan itu sesuai dengan fakta. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Yang didasarkan kepada kriteria koherensi adalah konsistensi. Pengetahuan yang benar adalah apabila adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Contoh, bila kita menganggap bahwa pernyataan semua hewan akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa ayam adalah hewan yang akan mati adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsistensi dari pernyataan yang pertama. Teori kebenaran pragmatis. Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan dalam kehidupan manusia. Jadi, kebenaran suatu pernyataan itu harus bersifat fungsional dalam kehidupan. Jika tidak berguna dan tidak fungsional dalam kehidupan, berarti teori itu tidak benar. Yang keempat, teori kebenaran semantik. Suatu pernyataan memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau maknanya. Yang kelima, teori kebenaran logik, yaitu pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya.